Shalom, merasa diri paling benar. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kekristenan, merasa diri paling benar sangat tidak dianjurkan karena dapat menghancurkan diri sendiri. Nah, dalam Alkitab tercatat beberapa ayat yang berkaitan dengan sikap merasa diri paling benar. Nah, apa artinya merasa benar sendiri dalam Alkitab? Dalam Lukas 18 ayat 19 sampai 14 tertulis, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, orang yang merasa benar sendiri adalah orang yang berusaha menjadikan dirinya benar melalui perbuatan baiknya. Karena itu, ketika ia membuat pengakuan dosa, ia tidak mengakui dosa-dosanya, tetapi mengakui perbuatan baiknya. Nah, sebenarnya karena ia berpikir perbuatan baiknya menjadikannya benar, ia tidak benar-benar berpikir bahwa ia memiliki dosa apapun. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, di dalam Alkitab tercatat beberapa ayat yang berkaitan dengan sikap merasa diri paling benar. Kita lihat dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik, janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Nah, dalam Pengkhotbah 7 ayat 16 dan 17 ini mengatakan bahwa janganlah merasa dirimu paling benar di hadapan Allah. Dalam 1 Korintus 8 ayat 2 dan 3 tertulis, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Nah, dalam 1 Korintus 8 ayat 2 dan 3 ini mengatakan bahwa orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Dalam Lukas 14 ayat 11 tertulis, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan dalam Lukas 14 ayat 11 ini mengatakan bahwa barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Nah, dalam Amsal 21 ayat 4 tertulis, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Nah, dalam Amsal 21 ayat 4 ini menyatakan bahwa mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik dan adalah dosa. Dalam Filipi 2 ayat 3 tertulis, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan dalam Filipi 2 ayat 3 ini tertulis, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, untuk mengatasi sifat merasa diri paling benar,
seseorang dapat melakukan evaluasi diri, dapat mengenali akar penyebabnya, dan meminta pertolongan Roh Kudus. Merasa diri paling benar dapat dikaitkan dengan kesombongan dan sikap egois. Berikut beberapa renungan mengenai merasa diri paling benar. Seseorang yang merasa paling benar akan menilai orang lain salah, padahal kekeliruannya sebenarnya adalah pada dirinya sendiri. Seseorang yang merasa diri paling benar akan sulit melakukan perubahan dalam hidupnya. Seseorang yang merasa paling benar akan sulit menerima kritik dan teguran. Seseorang yang merasa paling benar akan cenderung memamerkan kerendahan hatinya. Seseorang yang merasa paling benar akan cenderung menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Seseorang yang merasa paling benar akan cenderung ingin dikagumi dan menjadi pusat perhatian. Seseorang yang merasa paling benar akan cenderung tidak peduli dengan perasaan orang lain. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, dalam Mazmur 25 ayat 9 dan 10 tertulis, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dalam Mazmur 34 ayat 2 tertulis, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang rendah hati mendengarkan dan bersukacita. Mazmur 37 ayat 11 tertulis, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, kita renungkan sejenak setiap firman yang ada pada hari ini, dan mari kita koreksi diri, introspeksi diri, supaya kita jangan menjadi bagian orang yang merasa diri paling benar. Karena ternyata merasa diri paling benar merupakan orang-orang sombong. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak menyukai orang-orang sombong. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, mari kita kejar perkenanan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Selamat siang, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam pemenang.